Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aldi Warsa Christian Pinam dengan nomor induk mahasiswa 2108065020006. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan resume dari materi 1 sampai 7 mata kuliah Manajemen Desain Komunikasi Visual. Dan untuk materi pertama yaitu pendahuluan dan tujuan manajemen desain komunikasi visual. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengajarkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan proyek desain komunikasi visual secara efisien. Alasan pentingnya mencakup peningkatan efisiensi dalam proses kreatif, pemahaman kebutuhan klien, pengelolaan anggaran, penjadwalan yang efisien, pengembangan konsep, pemahaman masalah hukum dan etika, tanggung jawab sosial, kemampuan berkolaborasi, peluang karya yang lebih luas. Untuk tujuan dan ruang lingkup desain komunikasi visual. Tujuan utamanya mencakup pengajaran perencanaan proyek, alokasi sumber daya, perencanaan anggaran, pengaturan waktu, pemantauan progres proyek, manajemen risiko, komunikasi dan kolaborasi, evaluasi pasca proyek. Dan untuk ruang lingkupnya melibatkan pengelolaan proyek, pengawasan tim, perencanaan anggaran, evaluasi kinerja desain grafis, penyampaian pesan, teknologi, dan perangkat lunak. Dan peran manajemen desain dalam desain komunikasi visual adalah mencakup pengambilan keputusan strategis, koordinasi tim, pengaturan sumber daya, komunikasi efektif, manajemen risiko, pengendalian kualitas, penyesuaian terhadap perubahan. Dan untuk studi kasus yang diambil adalah karakter atau karya akhir semester yang menggambarkan penerapan konsep tersebut dalam proses proyek pameran akhir semester. Untuk materi yang kedua adalah pengenalan konsep manajemen desain komunikasi visual. Manajemen desain komunikasi visual melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian sumber daya kreatif untuk menciptakan pesan visual yang efektif. Dan tahap proses desain melibatkan inspirasi, identifikasi, konseptualisasi, eksplorasi atau refinement, definisi atau dummy, komunikasi dan produksi. Ada pula peran dan tanggung jawab manajer desain dalam industri kreatif. Manajer desain memiliki peran vital dalam mengelola tim dan proyek desain. Tanggung jawabnya mencakup pengorganisasian tim, pengawasan proyek, perantara antar klien dan tim, serta menjamin kualitas dan strategi desain yang sesuai. Kemampuan komunikasi yang kuat, manajerial, kreativitas, kepemimpinan, berpikir strategis, manajemen, konflik, evaluasi, dan adaptasi sangatlah penting. Mencapai tujuan desain komunikasi visual melalui peran manajer desain. Manajer desain dapat mencapai kesuksesan dengan memimpin tim produktif, mengelola proyek efisien, dan berkomunikasi efektif dengan klien. Studi kasus melibatkan manajer desain Andi yang berhasil memimpin tim dalam menciptakan kampanye iklan yang inovatif, menggambarkan penerapan konsep dan konteks dan nyata. Baik, untuk materi yang ketiga, perencanaan dan strategis dalam manajemen desain komunikasi visual. Definisi perencanaan melibatkan perhitungan langkah-langkah untuk mencapai tujuan desain. Peran penting perencanaan mencakup memastikan desain mencapai tujuan yang diinginkan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta mengurangi risiko kegagalan proyek. Strategi perencanaan desain mencakup identifikasi target audiens, penentuan pesan, dan pengembangan konsep. Manajemen proses melibatkan pengelolaan tahapan dari pengumpulan informasi hingga implementasi dan evaluasi desain. Aspek pentingnya mencakup pengorganisasian tugas, alur kerja, koordinasi tim, dan hasil pentingnya melibatkan kualitas desain unggul, peningkatan efisiensi, dan kolaborasi tim yang lebih baik. Ada pula langkah kunci mencakup pengumpulan informasi, eksplorasi ide, sketsa, dan perencanaan awal, pengembangan desain, implementasi dan evaluasi, dan penyesuaian. Pentingnya setiap langkah melibatkan memastikan desain sesuai dengan harapan dan konteks, memacu kreativitas, membantu identifikasi arah yang menjanjikan, memastikan daya tarik visual, menyampaikan desain secara efektif, dan membantu meningkatkan desain. Untuk materi yang keempat adalah pengelolaan proyek desain komunikasi visual, konsep dan prinsip dasar. Pengelolaan proyek melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan. Prinsip dasarnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Tahapan utama dalam pengendalian proyek melibatkan pengumpulan kebutuhan, perencanaan konsep, sketsa, pengembangan, dan implementasi. Rencana kerja proyek melibatkan penjadwalan tugas, alokasi sumber daya, dan penanggung jawab. Penentuan tanggung jawab. Pengorganisasian tim yang efektif mencakup pemilihan peran, komunikasi yang jelas, dan pembagian tanggung jawab. Studi kasus penerapan rencana kerja dan pengorganisasian tim dalam proyek profil seni.
Pengendalian kualitas melibatkan evaluasi kinerja, pemantauan desain, dan perbaikan kontinu. Metode melibatkan pengukuran kualitas, pemotongan hasil, dan umpan balik tim dan klien. Kualitas desain yang tinggi menciptakan kepuasan klien, memastikan keselarasan dengan tujuan, dan mendukung reputasi studi desain. Dan untuk materi kelima yaitu pemilihan dan penggunaan media dalam komunikasi visual, desain komunikasi visual. Media memiliki dampak yang besar dalam menyampaikan pesan. Perbedaan antara media cetak dan digital mempengaruhi cara pesan yang disampaikan. Kelebihan media cetak mencakup keaslian, kualitas tactile, dan keberlanjutan. Media digital memberikan fleksibilitas interaktif dan distribusi online yang luas. Studi kasus konsultasi desain poster melalui platform daring menggambarkan aplikasi media digital. Kelebihan dan kekurangan media cetak dan digital. Kelebihan media cetak termasuk keaslian, estetika, dan kualitas cetak. Kekurangannya melibatkan biaya produksi dan distribusi yang tinggi. Kelebihan media digital melibatkan fleksibilitas, interaktivitas, dan distribusi yang cepat. Kekurangannya melibatkan risiko kehilangan keterlibatan visual dan sensitivitas terhadap perangkat dan koneksi internet. Aplikasi media digital dalam desain komunikasi visual. Aplikasi media digital mencakup desain grafis, animasi, desain web, dan multimedia interaktif. Perkembangan teknologi telah mengubah cara desainer berinteraksi dengan audiens. Studi kasus Digital Design Co menggambarkan integrasi media digital dalam proyek desain branding, memanfaatkan kelebihan media digital untuk mencakup dampak yang maksimal. Materi yang keenam, pengendalian waktu dalam manajemen proyek desain. Pengendalian waktu melibatkan evaluasi kinerja, perjadwalan dengan PRT, pengaturan prioritas, dan manajemen risiko waktu. Identifikasi risiko waktu melibatkan perubahan perencanaan, keterlambatan, dan perubahan ruang lingkup. Perencanaan cadangan dan tindakan percepatan adalah kunci untuk menjamin penyelesaian proyek tepat waktu. Identifikasi risiko waktu dalam manajemen desain komunikasi visual. Risiko waktu melibatkan faktor-faktor seperti keterlambatan penerimaan bahan input, perubahan kebutuhan klien, masalah teknis, dan konflik tim. Identifikasi risiko melibatkan analisis mendalam terhadap aspek-aspek ini dan perencanaan tindak mitigasi, perencanaan cadangan, dan tindakan percepatan. Perencanaan cadangan melibatkan alokasi waktu tambahan untuk mempertimbangkan kemungkinan keterlambatan. Tindakan percepatan melibatkan penyesuaian jadwal, peningkatan efisiensi, dan prioritas untuk memastikan proyek selesai sesuai target waktu. Dan untuk materi yang ketujuh yaitu konsep dan prinsip manajemen tim dalam desain komunikasi visual. Manajemen tim melibatkan pembagian tugas, komunikasi efektif, pengendalian waktu, kolaborasi, dan manajemen risiko. Pengorganisasian tim dapat menggunakan pendekatan berbasis proyek atau fungsional. Delegasi tugas dan komunikasi efektif memainkan peran kunci dalam kesuksesan proyek. Pendekatan berbasis proyek dan fungsional dalam manajemen tim. Pendekatan berbasis proyek melibatkan pembentukan tim khusus untuk proyek tertentu, meningkatkan kolaborasi dan fokus proyek. Pendekatan fungsional melibatkan pemanfaatan spesialis dari berbagai departemen. Studi kasus Allround Studio menunjukkan penerapan pendekatan berbasis proyek dalam menciptakan kampanye iklan yang sukses. Delegasi dan komunikasi efektif. Delegasi tugas mencakup pemilihan tim yang sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi. Komunikasi efektif melibatkan pertemuan rutin, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan respon terbuka terhadap masukan tim. Penerapan praktik ini membantu memastikan pemahaman yang baik dan kolaborasi yang sukses dalam tim. Saya kira sekian dari rangkuman dari materi 1-7 untuk tugas manajemen desain komunikasi visual. Sekian dari saya. Terima kasih.